Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hormati Pak Kasat Reskrim, Pak Kapolri Reskrim, hormati rekan-rekan wartawan media. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan di Polres Pasir ini dalam kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Pasir. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada kesempatan hari ini ada dua perkara yang akan kami sampaikan dan kami rilis kepada masyarakat, yaitu yang pertama peristiwa atau perkara percobaan pembunuhan, kemudian yang kedua perkara pembunuhan. Kedua perkara ini terjadi di wilayah Polsek Batu Sopang, yang satu terjadi di desa Songkang, dan perkara pembunuhan terjadi di desa Batu Kajang. Kedua perkara ini waktu kejadiannya dalam waktu yang berdekatan. Kejadian pertama pada sore hari sekitar jam 18.30, itu yang kasus percobaan pembunuhan di desa Songka, kecamatan Batu Sopang. Itu berupa percobaan pembunuhan oleh tersangka kepada korban. Tersangka berinisial AA dan korban berinisial BD. Kepada tersangka kita tersangkakan pasal 53 KUHP kapal pidana, untuk pasal 38 KUH pidana. Kemudian yang kedua yaitu perkara pembunuhan, ini kita tersangkakan pasal 338 KUH pidana. Sampai saat ini proses penyidikan oleh penyidik sudah sedang berlangsung. Penyidik sudah mendapatkan bukti maupun saksi-saksi. Ini di depan ada bilah parang ini adalah barang bukti kasus percobaan pembunuhan. Kemudian ini berarti ini yang barang bukti kasus pembunuhan, dan juga pakaian yang dipakai oleh korban. Motif dari kedua perkara ini, yang pertama yang kasus percobaan pembunuhan adalah rasa sakit hati dari tersangka kepada korban, yang dalam ini kebetulan korban adalah orang bapak tiri dari tersangka. Kalau yang perkara pembunuhan ini motifnya adalah karena emosi, terjadi perkelahian sehingga korban meninggal karena ditusuk sanggul oleh tersangka. Mudah-mudahan dengan rilis yang kami sampaikan ini bisa menjadi pengalaman guru berharga buat kita semua, masyarakat Kabupaten Pasir, agar peristiwa ini tidak terulang kembali.
agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Mungkin itu rekan-rekan singkat yang kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Yang memicu tersangka emosi itu yang kasus pembunuhan, ya kasus pembunuhan ini karena hubungan pekerjaan. Tersangka ini adalah pekerjaannya security di sebuah tempat hiburan dan korban salah satu pelanggan ya, atau orang yang menikmati tempat hiburan tersebut. Namun ada dari pengunjung ini atau korban ini ada permasalahan sehingga diamankan oleh tersangka, namun terjadi perkelahian di situ sehingga si korban meninggal di tempat. berarti pembunuhan tidak berencana itu? Iya. Apa sudah punya dendam? Belum, bukan. Ini bukan baru ketemu sekali itu. Karena hubungan kerja tadi ya, hubungan antara pekerjaan tersangka dengan korban ini kan tidak ada perencanaan sebelumnya. Karena di tempat pekerjaannya dia terjadi keributan, sehingga dia sebagai security di situ melakukan tindakan, namun tindakannya sampai terjadi perkelahian antara tersangka dengan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tidak, kalau yang percobaan pembunuhan korbannya ada luka atau tidak? Ada luka ada luka di bagian belakang badannya, sempat kena sabetan sedikit. Tidak, itu kalau yang pembunuhan masih ditemukan atau sempat dibawa rumah sakit? Kalau pernyataan meninggalnya sudah di Puskesmas Kota Sopang. Ditikamnya bagian mana? Ditikamnya bagian dada belah kiri. Berapa tusukan? Satu. Yang ini, yang pembunuhan ini pakai sampel. Kedalaman luka dan nanti kita cek lagi hasil keterangan visumnya, ya berapa kedalaman sampel yang masuk ke dadanya. Ini si pelaku merasa sakit hati karena sering dimarahi oleh korban. Hubungannya antara anak dengan orang tua, bapak tiri, mungkin karena merasa sering dimarahi, dia tersinggung sakit hati. Satu itu lagi malam itu dilakukanlah cobaan ya. Untuk kedua tersangka, yang tersangka percobaan pembunuhan ini terpaksa dilumpuhkan karena dari awal sudah diperingati untuk menyerah oleh petugas, tidak mau menyerah. Ya, dia masih melawan, mengayun-ayunkan barang yang dia bawa ini, sehingga terpaksa dilakukan pelumpuhan. Kalau yang tersangka pembunuhan, dia sempat melarikan diri dan kita lakukan pengejaran, kita berhasil menangkapnya di Balikpapan. Di hari yang sama ya, penangkapan? Beda hari. Kalau yang percobaan malam itu, karena setelah kita lumpuhkan, kita bawa berobat ke rumah sakit, kita rawat, kita operasi di rumah sakit malam itu. Kalau yang kasus pembunuhan
kita bisa berhasil menangkap pada hari Minggu sorenya. Ini kejadian malam Minggu sorenya bisa kita tangkap di Balikpapan. Oke. Mungkin dan mungkin pengawasan di THM dan terkait banyaknya juga mungkin pengamanan yang menggunakan sangkur dan sebagainya. Pengawasan dari polisi seperti apa sih? Pengawasan di THM kalau sangkur ini kan tidak Dibawa ya? Tidak dibawa sama tersangka tidak. Jadi barang ini karena tidak di badannya otomatis ya beda kasusnya gitu. Jadi kalau pengawasan di THM ya jam operasional sudah ditentukan oleh dinas terkait, tentunya ya ada dinas terkait yang harusnya melakukan pengawasan jam operasional di THM tersebut. Kejadiannya itu di tempat hiburan mana kan? Apakah yang benar rambutan atau di Apa ya? Di salah satu kafe di RT 30 Desa Batu Gajah. Tahu dia lagi. Jadi mau pengecekan langsung. Pelanggan juga kamu. Jinan terkait sanksi pidana terhadap keduanya bagaimana? Ancamannya sesuai dengan pasal yang kita persangkakan, ini masing-masing bisa mendapat ancaman pidana selama 15 tahun untuk pasal yang kita sangkakan. Oke. Ya, bagaimana? Barangkali demikian, rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.